ini tidak lepas dari proses yang ada ekosistem ya dari teman-teman mahasiswa baik di pondok maupun di kampus, baik di pelatihan-pelatihan PPL, maka menulis ini kemudian menjadi habit ya. Bagaimana struktur dan logika menulis? Pertama, kalau Anda menulis jurnal atau tulisan ilmiah atau bahkan bahkan, apa itu, skripsi, bahkan tesis ya, ya yang namanya, apa itu, meriset, itu Anda sebenarnya ingin menyampaikan satu tulisan, satu gagasan ilmiah yang dasarnya adalah riset. Dan riset itu secara kategori bisa dibagi menjadi dua berdasarkan datanya, yaitu pertama yang based on eh, eh, pustaka ya atau yang disebut dengan library research atau al-bahas al-maktabi, dan yang kedua adalah basisnya lapangan atau yang disebut dengan field research atau al-bahas al-midani. Itu kalau dibagi secara kategori besar. Tapi nanti di dalam proses perkembangannya memungkinkan Anda mengcombine antara data lapangan dengan data pustaka. Ya, jadi bukan berarti datanya itu lapangan semua, tetap ada data pustakanya. Ini seperti yang saya sedang diterima bersama teman-teman di Bandung, ya dosen-dosen, saya nulis judulnya Bias Auditory in Quranic Studies ya. Jadi saya meneliti tentang bias ya dalam studi Quran atau belajar Quran yang selama ini didominasi oleh cara belajar yang menggunakan pendengaran di dalam komunitas. Ternyata ada satu komunitas tunarungu di Bandung dan di Jogja yang juga punya tradisi belajar Quran yang unik. Itu yang saya teliti. Datanya tentu data library ya, riset-riset terdahulu tentang tunarungu yang belajar Quran dan juga data lapangan yang ada di Bandung di rumah Quran isyarat sama rumah pesantren Hibatullah PTH Pesantren Tuli Hibatullah di Jogja. Jadi itu ya. Kemudian data itu tentu bukan hanya di Nyun Sewu, bukan hanya ditumpuk, tapi harus diolah. Olahnya, cara mengolahnya dengan metodologi. Gitu. Maka metodologi menjadi penting. Ya. Makanya ada satu kaidah al-manhaj al-tariq ahammu metodologi itu lebih penting ketimbang materi. Saya kemarin di acara PPL sudah saya sampaikan juga bahwa ketika teman-teman memiliki data tapi tidak bisa mengolah data dengan metodologi yang baik secara ilmiah, maka data itu tidak laku. Atau tanda kutip, data itu tidak bisa dimarketkan. Analog sederhana saya sering mengatakan seperti kalau Anda punya ketela pohong itu loh Mbak, Mas ya. Ketela pohong itu kalau sampean punya tela kemudian hanya digodok, dikukus, disajikan eh, model apa natural begitu, biasanya konsumennya nggak banyak. Bahkan nggak begitu laku dijual. Paling 1 kilo harganya berapa kalau telo godok itu? Karena Anda mengolahnya hanya pakai digodok. Ya paling sekilo harganya 3.000, 5.000. Tapi kalau panjenengan punya metodologi yang canggih, di-blended, ya diolah, misalnya contoh ini analog saja untuk membayangkan riset juga seperti itu. Diolah, dirajang-rajang dulu ya dah, kemudian digoreng, dicampuri sambal, dicampuri rasa balado, rasa mentega dan lain-lain, dikemas dengan bagus, kasih merek bisa laku. Ceriping telo ya, harganya 1 kilo bisa melonjak jadi 100.000. 2 on misalnya 30.000, sekilo tinggal kalikan. Itu contoh bahwa kita punya data tentang isu-isu Al-Quran, tentang isu-isu tafsir ya. Ketika kita olah dengan metodologi, dengan perspektif, dengan pendekatan,
kemudian dijadikan proposal yang bagus sebagai sebuah riset, maka dia bisa layak jual, bisa marketable. Bapak kok bisa ngomong gitu? Saya sudah membuktikan itu, bukan hanya ngomong ya. Ini di semester ini riset riset saya 2 diterima. Ya. Yang pertama adalah diterima di Litab Dinas yang tadi saya sebut, Pious Auditory and Quranic Studies ya. Itu tentang living Quran, bagaimana tunarungu belajar ya mengenai Quran ya, bagaimana tunarungu meresepsi dan merespon kehadiran Quran di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana pengetahuan tentang belajar Quran menjadi embodied knowledge, jadi pengetahuan yang menubuh di dalam diri para pembelajar Quran tunarungu, itu menarik ternyata dan didanai oleh Litab Dinas, Mas ya. Kemudian riset yang kedua yang akan saya eksekusi di Tunis, insya Allah di tanggal 1 Oktober ya, saya dapat LOE dari Universitas Zaitunah Tunis untuk menjadi profesor di bidang maqasid ya. Saya mengajukan proposal, judulnya saya kasih judul At-Tafsir al-Maqasidi lil Quran wa ishamuhu fi at-tadayyun al-wasati wa silmi al-alami. Ternyata diterima ya. Kemarin diuji juga di Direktorat ya Dirjen Kemenak ya, diuji oleh 2 profesor ya. Ya dan alhamdulillah lolos ya. Itu insya Allah akan saya eksekusi di bulan Oktober. Nah, ini barokahnya belajar metodologi. Jadi gagasan, temuan, pemikiran kita tentang Quran, tentang tafsir, ketika tadi dibungkus, di-blended, diinterkoneksikan dengan teori-teori pendekatan ya, lalu diolah dengan metodologi keilmuan yang memadai, maka itu bisa menjadi gagasan yang ilmiah, bisa ditanda kutip di-brandingkan, bisa didesiminasikan di level-level nasional bahkan internasional. Begitulah kira-kira ya, nyun sewu teman-teman, saya ingin motivasi. Dulu saya seperti panjenengan sih, semester 1, 2, 3 juga belum tahu, tetapi step by step ya, khutwatan ba'da khutwah ya. Teman-teman saya kira nanti akan aware dan menikmati ya bagaimana menulis ini sebagai sebuah ridha akli ya, gizi ya, akal untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan itu kuncinya riset. Oke. Nah, jadi di dalam meriset sebenarnya Anda itu ingin menjelaskan sebuah fakta sosial. Fakta sosial itu adalah peristiwa-peristiwa atau kondisi keadaan yang ada di masyarakat, itu namanya fakta sosial. Dan fakta literatur itu adalah fakta yang ada di dalam kitab-kitab, dalam artikel, di dalam buku ya, yang mendiskusikan isu tertentu. Itu namanya fakta literatur. Jadi Anda ingin menjelaskan itu, ada fakta sosial, ada fakta literatur yang terkait dengan isu tertentu atau fenomena tertentu di masyarakat, kemudian Anda jelaskan secara sistematis, logis, berdasarkan sumber data, metode, sehingga mampu memberikan sumbangan keilmuan yang ilmiah, objektif, dan bahkan transformatif bagi peradaban manusia. Itu sebenarnya yang disebut dengan riset, ya, baik itu nulis artikel maupun menulis skripsi, bahkan tesis dan disertasi. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana logikanya? Nah, di sini ya. Anda, teman-teman harus mampu membangun argumen secara akademik. Jadi ini biasanya nanti akan ditulis di latar belakang, ya pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakangnya kan. Anda harus membangun argumen yang secara akademik bahwa isu atau judul artikel yang akan ditulis itu memang menarik dan penting. Jadi jangan sampai menulis sebuah judul atau qadhiyah, isu, riset, Anda sendiri sebenarnya tidak tertarik. Itu bahaya. Oke, mungkin, bukan hanya Anda tertarik, tetapi secara akademik itu memiliki argumen, "Oh ini menarik Pak, ini menarik Bu," ketika Anda ditanya oleh, kaprodi Anda atau sekprodi atau bahkan calon pembimbing Anda, promotor Anda ya. Nah, dan penting ya, pertanyaannya, bagaimana, memilah bahwa isu ini menarik dan penting? Ini pertanyaannya kan, ya.
Jangan-jangan, menarik itu menurut Anda sebagai seorang peneliti sangat subjektif, termasuk kemarin saya kan baru nguji disertasi, ada orang menulis tentang transformasi konsep jihad di Mojokerto. Ketika kita tanya, itu disertasi ya, "Mengapa Anda menulis tema itu?" Ternyata dia belum bisa membangun argumen dengan baik. Kenapa Anda menulis isu transformasi makna jihad di Mojokerto di kalangan kelompok Salafi. Nah, ini problem ya. Jadi rupanya selidik punya selidik banyak didominasi oleh kepentingan subjektif. Oh, ternyata dia orang Mojokerto, jadi sambil pulang nengok istri, nengok mertua atau orang tua begitu. Nah, ini enggak boleh saya bilang, Mas. Sudah banyak orang bicara tentang konsep jihad, makna jihad, berbagai riset, buku, literatur. Saya bilang, Anda harus bisa mencari yang distintif, yang mumayyizat, yang berbeda, yang unik. Jadi uniqueness gitu loh. Itu yang harus dilihat. Misal, contoh kalau misalnya bicara tentang transformasi mana jihad. Transformasi kan berarti perubahan ya, formasi. Jadi misalnya kalau dulu maupun kitab-kitab jihad selalu dipahami sebagai bentuk misalnya al-qital ma'a ma'a al-kufar ya, memerangi orang kafir li ajli li'ila'i kalimatillah misalnya. Untuk meneguhkan atau meninggikan kalimat Allah. Jihad selama ini banyak didominasi pemahamannya lebih bersifat apa itu physically. Lalu pertanyaan saya kepada Anda ini kepada calon dokter itu, apa yang unik sehingga Anda bisa itu transformasi jihadnya itu diarahkan kepada upaya apa? Peningkatan literasi pengetahuan ya di dunia pendidikan, termasuk bahkan misalnya apa? Ini transformasinya jihad melawan ini kerusakan lingkungan lalu menawarkan gagasan tentang ekoteologi misalnya. Nah, itu kan contoh. Jadi merawat lingkungan itu bagian dari makna transformasi jihad ya. Yang dulu jihad dipahami sempit seolah-olah melawan orang kafir ya. Sekarang yang dilawan adalah bentuk kekafiran baru, yaitu orang-orang yang merusak lingkungan itu bentuk kekafiran baru yang harus dilawan dengan gagasan misalnya preservasi lingkungan. Itu contoh saja bahwa ketika kita menawarkan satu gagasan, kita harus punya argumen akademik yang menunjukkan bahwa riset ini menarik dan penting. Nah, penting itu apa ukurannya? Pertama, misalnya untuk menjawab isu-isu kontemporer yang selama ini mungkin belum memperoleh perspektif dari tinjauan Al-Quran dan tafsir para ulama. Jadi ingin melihat bagaimana sih pandangan Quran tentang isu ekoteologi ya, ayat-ayat yang bicara tentang ekoteologi dan seterusnya. Ah, itu Anda harus jelaskan. Yang kedua, Anda harus mampu menunjukkan fakta sosial dan fakta literaturnya. Bahwa isu riset ya, judul skripsimu yang akan Anda tulis memang masih menyisakan problem. Saya menyebut namanya blind spot. Sehingga Anda memberikan contribution to knowledge. Ada pengetahuan baru melalui riset yang Anda lakukan. Saya kasih contoh. Saya dulu
tahun 2002 kalau nggak 2003 ya, saya riset judulnya begini, judulnya adalah, Teologi Kesehatan, di Pesantren Al-Quran di Yogyakarta, di era COVID-19, COVID-19. Apa, kontribusi serta problem yang selama ini masih belum terpecahkan dan itu akhirnya riset itu, muat di jurnal Scopus Q1 di HTS di Afrika Utara ya, Scopus, jurnal internasional Scopus Q1. Kita berargumen bahwa banyak orang sudah meneliti tentang pesantren, ya dah, tentang pembelajaran Quran, tentang metode pembelajaran kitab kuning, tentang misalnya, apa itu, model kepemimpinan tentang di pesantren dan lain-lain. Nah, kita hadir, oh ternyata belum banyak yang mencoba meneliti pesantren yang dikaitkan dengan isu COVID dan teologi kesehatan atau, health theology atau theology of health. Banyak orang sudah meneliti pesantren misalnya dari sisi budayanya, kulturnya, model kepemimpinannya, manajemen, pendidikannya dan lain-lain. Tapi tidak banyak atau belum banyak yang mencoba mendedah ya, secara spesifik ya pesantren Quran di era Covid mempraktekkan berpikir tentang teologi kesehatan. Nah, maka alhamdulillah saat itu riset kami diterima itu ya, dikasih budget lumayan sih budgetnya waktu itu 75 juta kalau tidak salah ya. Kita teliti 3 pesantren di Krapia, di Bantul, sama di Gunung Kidul ya. Dan itu ketika apa, ditulis menjadi hasil risetnya selain jadi buku, juga jadi artikel, masuk ya, masuk dan banyak dirujuk ya tentang teologi kesehatan pesantren. Jadi asumsi dasarnya adalah bagaimana pesantren memahami, konsep kesehatan yang dikawinkan dengan agama. Teologi itu maksudnya agama di sini. Dan ini adalah contoh integrasi interkoneksi keilmuan, bahwa agama bisa diintegrasikan dengan isu kesehatan. Ya, ternyata apa, saya sepil salah satu hasilnya, bahwa pesantren Al-Quran yang memiliki pandangan teologi yang benar atau yang baik, ya, atau yang lebih komprehensif tentang manusia, ini rupanya dia apa itu memiliki protap menghadapi COVID secara lebih komprehensif. Karena memandang santri-santri atau manusia bersifatnya nama dan santri secara khusus, santri sebagai manusia dia adalah makhluk yang utuh. Ada aspek rohani, ada aspek jasmani, ada aspek psikologi. Maka berdasarkan pandangan teologi keagamaan dan sekaligus apa itu kesehatan, yang harus dijaga berarti bukan hanya fisik kan gitu. Akhirnya melahirkan satu cara menghadapi COVID secara lebih utuh. Di pesantren ada yang apa itu kemudian di samping makan gizinya dinaikkan oleh pesantren di Gunung Kidul ya. Menunya dinaikkan, biasanya mau mangan tempe jadi mangan blok ya, makan ayam, kasih vitamin. Tapi bukan cuma fisik, psikologinya. Biasanya ada takzir ya, yang bikin santri stres, takzirnya dikurangi supaya happy, bahagia. Karena kebahagiaan bisa menguatkan tentang imunitas kan itu. Ditambah aspek rohaninya, ada baca hizib, baca ayat-ayat syifa, baca selawat dan lain-lain. Itu temuan yang kami dapatkan di lapangan. Makanya reviewer itu melihat riset kami, tentu bukan saya saja, itu tim ya, ada 4 orang, melihat ini menarik akhirnya bisa diterima dan masuk di jurnal. Itu contoh Mbak Mas ya, bahwa di situ kita apa itu menemukan ada blind spot, ada titik hitam yang tidak banyak didiskusikan orang. Jadi jangan menulis sesuatu yang redundant yang sudah mengulang-ulang, qiraah mutakarrirah. Harus berani ada
sisi yang berbeda. Oke, disitulah Anda akan merumuskan masalahnya, apa yang akan Anda jawab dalam riset Anda tadi. Selanjutnya Anda akan berargumen bahwa metode yang akan dipakai dalam riset Anda, kenapa kok pakai metode ini, menyelesaikan problem akademiknya dengan itu. Akhirnya Anda setelah itu sampai pada satu analisis dan melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah. Sekira itu logikanya dan kalau digambar sekira ini. Ada isu riset, judul, masalah penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa, metodologi terkait sumber data, teknik analisis, pendekatan, pembahasan lalu melahirkan kesimpulan penelitian. Saya kira ini sebagai pengantar ya, monggo nanti kalau teman-teman mau tanya jawab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya senang menemani adik-adik muda ya para mahasiswa mahasiswi yang cinta terhadap ilmu pengetahuan, cinta untuk terus mengembangkan ilmu melalui riset-riset akademik sesuai dengan levelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.